Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik juga begitu ya. Temui buruh ya, Ganjar Pranowo sebut mereka tak tolak Omnibus Law. Ya gimana begitu kan? Ya tidak menolak Omnibus Law lalu kemudian katanya yang menolak itu ya tidak akan mau dipilih atau didukung begitu. Tahu-taunya kan lihat sendiri begitu. Apalagi katanya sudah Partai Buruh mengundang calon cawapres, calon capres begitu. Tapi tahu-taunya Partai Buruh yang datang temui Pak Ganjar begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi melihat realitas politik hari ini sangat luar biasa seperti ini ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Temui buruh Ganjar Pranowo ya, mereka tak tolak Omnibus Law ya. Kalau tidak menolak ya, bagaimana dengan pernyataan yang kemudian haram memilih ya calon presiden yang kemudian ya mendukung terhadap Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja begitu kan. Lantas bagaimana dengan ini begitu ya? Ini kan banyak sekali pro dan kontra begitu ini. Tadinya udah pede ya baca pres jagoannya bakal hadir di acara ya May Day 2023 ya. Karena nggak hadir terus merasa kehilangan ya. Akhirnya dicari sampai ke rumah yang bersangkutan. Said Iqbal yang merupakan representatif dari buruh ini apakah masih punya harga diri? Betul begitu ya. Partai Buruh ya sebut ada capres yang mau hadir ya di May Day. Kini hilang ya katanya. Terus kemudian Pak Ganjar yang menemui buruh yang menemui Pak Ganjar, bukan Pak Ganjar yang menemui buruh kan begitu. Ini sangat aneh sekali begitu. Bayangkan begitu ya. Bahkan inilah Ganjar kan hadir kok nih, Said Iqbalnya saja yang kagak lihat itu. Buktinya sampai gaji buruh Jawa Tengah melonjak drastis menjadi 1,9 juta per bulan. Apa nggak hebat itu? Ya itulah ya junjungan sedih 1,9 begitu kan. Ya lantas bagaimana dengan di Jawa begitu ya. Tetapi melihat dari realitas hari ini, apakah pantas begitu ya seorang partai buruh lalu kemudian menemui Pak Ganjar? Bukan Pak Ganjar yang menemui, kan begitu logikanya begitu. Betulkah ya belum sudah pecah belah buruh ya ini? Oh, buruh tidak menolak Omnibus Law. Berarti ya begitu kan. Berarti kan setuju kan begitu. Sok pro dan sebagainya tahu-taunya mendukung begitu ya. Proses pembuatan undang-undang Omnibus Law itu melanggar konstitusi. Yang kasih penjelasan itu nggak ngerti urusan buruh. Bisanya jual buruh aja kali Pak Ganjar. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini Ketua Buruh anak petinggi PDIP, ya iyalah fansnya ya Dan Kibul ini ya, yang milik otaknya taruh di dengkul kayaknya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Haram koalisi ya dengan parpol dengan capres pro undang-undang cipta kerja. Kok jadi paradok ya? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Cici pada jual diri, buang uang dan jabatan. Ini ya. Kami adalah serikat ya pekerja dan serikat buruh ya, bukan partai buruh. Gimana ini begitu kan ya? Ada partai buruh di situ, ada buruh begitu kan? Apakah partai buruh memanfaatkan buruh atau buruh memanfaatkan partai buruh begitu? Oh, ini ya rekam seperti ini. Ini rekan seperti ya, pantas kalau banyak ya buruh nggak ikut arahannya. Betul begitu. Andi Gani, Nina Wai, saya memang kader PDP, saya tak mau jadi caleg. Wah, ini kan sudah tahu sendiri begitu. Wah, ternyata kader begitu ya. Wala politik telak lecung, ini banyak sekali. Omnibus Law saja gagasan dari rezim, juga apakah masih percaya dia? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini sangat menarik sekali begitu ya. Ini beritanya, temui buruh Ganjar Pranowo ya, mereka tak tolak Omnibus Law ya. Bagaimana yang awalnya getol sekali terkait dengan Omnibus Law begitu ya. Ini dikutip dari Vival Nasional ya, bakal calon presiden dari PDP Perjuangan PDP ya Ganjar Pranowo menemui puluhan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia ya KSPS pada hari Senin. Ya, pertemuan itu dipimpin ya langsung oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nina Wai ya di kantor perwakilan Provinsi Jawa Tengah Jakarta Selatan. Apakah buruh menemui Pak Ganjar atau Pak Ganjar menemui buruh? Nah, itu kan yang harus jelas begitu ya. Kita tahu nanti tunjukkan fotonya begitu ya. Saya kedatangan teman-teman buruh dari KSPSI ya, dan ada tokoh di sini hadir setelah merayakan Hari Buruh, kata Ganjar. Ya, ini kan sudah jelas. Saya kedatangan teman-teman buruh. Sedangkan di sini ya menyatakan bahwa
Ganjar Pranowo menemui buruh ya, menemui buruh dari Konfederasi Serikat. Artinya kalau menemui buruh berarti Pak Ganjar turun ya ke jalan begitu ya. Kalau ya apa yang statementnya dari Pak Ganjar, saya kedatangan teman-teman, berarti ya dari Partai Buruh datang kepada Pak Ganjar. Kan begitu logikanya begitu kan. Ini gimana narasinya begitu ya. Dari KSPPC dan ada tokoh-tokoh lain hadir di sini setelah merayakan Hari Buruh, kata Ganjar kepada wartawan ya. Ganjar mengatakan dirinya dan pimpinan KSPSI berdiskusi panjang perihal kondisi buruh di Indonesia. Ada beberapa hal yang didiskusikan seperti kesejahteraan buruh, perlindungan buruh dan sistem ya pengupahan dan regulasi Omnibus Law. Wow. Bagaimana dengan pemimpin Pak Jokowi? Ya, bisa saja gagal begitu kan. Ini kan melihat realitasnya begitu. Ya, bahkan ini dari hasil diskusi tersebut Ganjar menyebutkan para buruh tidak menolak Omnibus Law, ya. Hanya saja menurut para buruh klaster tenaga kerja di Indonesia masih bermasalah. Nah, berarti kan gagal Pak Jokowi dong ya memimpin bangsa kita begitu. Apalagi kan ini kan keputusan tanggung jawab Pak Jokowi juga begitu ya. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang ada begitu ya. Ini gimana begitu ya? Berarti Pak Ganjar bisa menyalahkan Pak Jokowi begitu ya. Inilah kan ini Indonesia masih bermasalah ya ini. Klaster tenaga kerja di Indonesia masih bermasalah, artinya ya gagal begitu ya. Setelah saya akses ya, ternyata bukan menolak Omnibus Law, tapi klaster tenaga kerjanya menurut kawan-kawan ini masih bermasalah. Inilah yang kita sampaikan dalam diskusi Hari Buruh ini. Saya juga menyampaikan selamat Hari Buruh ya. Diskusi yang kita lakukan juga ada beberapa poin yang ingin kami diskusikan untuk melakukan semacam catatan ya, mana yang harus dikoreksi ya, mana yang harus ditambah dan membangun kesepakatan hingga hubungan ya industrialnya cukup baik, tandas Ganjar ya. Tetapi melihat realitas dan politiknya hari ini begitu, apakah dia mengikuti arahan Pak Ganjar Partai Buruh begitu ya. Bahkan dia menyebutkan di sini ya, sebelumnya diberitakan ribuan buruh dan berbagai kalangan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa wilayah ya, salah satunya di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ya. Unjuk rasa ini digelar dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional ya. Ya, terus kemudian dia mengatakan dalam aksi unjuk rasa itu ya para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan. Berikutnya, cabut Omnibus Law dan Undang-Undang ya nomor 6 tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Yang dipermasalahkan adalah terkait dengan cabutnya Omnibus Law ya. Yang didiskusikan oleh Pak Ganjar bukan menolaknya, tapi juga di satu sisi dia mendukung, tapi ada sistem yang bermasalah. Nah, di mana yang benar? Bayangkan begitu kan ya. Kok tidak konsisten sama sekali ini Partai Buruh ya. 2, cabut ya parliamentary presidential threshold ya 4% ya, threshold 4%. Saya kira tidak begitu. Ngapain kita harus mencabut itu begitu ya? Ya, kalau harus berkompetisi secara sehat, ya harus adu gagasan dan adu kepercayaan begitu ya. Kalau tidak dipercaya dari masyarakat, ngapain kita membuat partai itu begitu ya? Apalagi gagal lagi begitu ya. Gagal money. Kira-kira seperti itu begitu ya. 4, deformasi agraria dan kedutaan pangan ya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa apakah Partai Buruh ya selama ini akan dia lolos di parlemen atau apa begitu ya. Apakah dia akan mencabut terkait dengan undang-undang Omnibus Law, sedangkan Pak Ganjar mengatakan bukannya buruh ini adalah bukan menolak, tetapi dia ada sistem yang bermasalah. Di mana ini kan sudah ada sesuatu diskusi yang tidak begitu intens, tidak begitu konsisten dari awal begitu, yang menolak terkait dengan Omnibus Law begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Lo dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Lo dari podcast Rakyat ini.